Halo Tribuners, program Tribuners on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, KPK akhirnya menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Tidak hanya dugaan suap, Hasto Kristianto ini juga dijerat pasal perintangan penyidikan. Bahkan penetapan Hasto menjadi tersangka ini berujung polemik lantaran dinilai PDIP bermuatan politis. Apalagi kasus yang kemudian menjerat Komisioner KPU dan Harun Masiku ini sudah berlangsung sejak 4 tahun silam, Tribunars. Lalu bagaimana kemudian melihat kasus dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini? Saya akan membahasnya, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya. Ada pakar hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, Bang. Ya, selamat sore, Mbak Irna. Oke, Baik, Bang Fikar, ini saya ingin minta ya, sudut pandang Abang dari sisi hukum pidana begitu ya. Apakah kemudian kasus Hasto Kristianto ini bisa dikatakan erat kaitannya juga dengan politis atau ini murni sudah sesuai prosedur, Bang? ya, saya kira apa namanya politis atau tidak sebuah kasus itu tinggal bagaimana cara melihatnya gitu. Hmm, Tetapi tentu saja setiap eh, apa kasus ya, setiap peristiwa hukum ya atau setiap perkara itu selalu dipedomani oleh apa namanya harus dipenuhinya syarat-syarat atau persyaratan dalam satu perkara. Umpamanya hmm, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu minimal harus ada dua alat bukti umpamanya gitu ya. Dua alat bukti itu alat yang disebut alat bukti dalam hukum acara pidana itu adalah umpamanya keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat gitu ya atau alat bukti tambahan lainnya. Nah, tetapi yang dimaksud dengan alat bukti saksi itu satu saksi itu satu bukti gitu ya. Jadi hmm. kalau dua saksi ya itu dua alat bukti. Nah, seperti itu ininya hitungannya. Nah, jadi selalu saja di dalam penetapan apa seseorang sebagai tersangka atau terdakwa gitu ya harus ada di backup oleh pembuktian karena itu yang nanti akan dibuktikan di pengadilan gitu. Apakah dia terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang dikualifikasi sebagai kejahatan atau tindak pidana dengan dukungan alat bukti itu. Nah, itu yang akan digelar di pengadilan. Tentu saja sesuai dengan apa prinsip negara hukum, maka terhadap mereka atau warga negara yang disangka atau diduga oleh negara melakukan satu kejahatan atau tindak pidana juga mempunyai hak untuk membela diri, gitu ya. Nah, artinya orang yang ditempatkan sebagai tersangka, dia punya hak membela diri sejak dia diperiksa di penyidikan, gitu ya. Penyidikan itu bisa di polisi, bisa di kejaksaan. Kalau tindak pidana khusus itu di kejaksaan atau di KPK umpamanya. Nah, sejak itu dia punya hak juga untuk membela diri. Salah satu apa namanya hal dalam yang utama dalam membela diri adalah umpamanya didampingi oleh penasehat hukum. Yaitu satu. Yang kedua, biasanya pembelaan itu juga apa namanya diwujudkan dalam mengajukan saksi yang meringankan gitu Hmm. istilahnya ya saksi yang diajukan oleh apa namanya tersangka atau terdakwa. Nah itu diatur ya. Hanya saja seringkali hanya saja seringkali dalam penegakan hukum pidana di Indonesia itu apa namanya hak-haknya terdakwa ini tidak jarang terrealisasi di tingkat penyidikan gitu ya. Biasanya penyidikan itu banyak pihak yang tidak didampingi oleh pengacara Hmm. gitu ya. Nah, karena itu kemudian ketika apa ya, DPR dan pemerintah membuat undang-undang dalam hal ini adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka ditegaskan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas itu wajib gitu, wajib didampingi oleh pengacara gitu ya. Nah karena itu, kalau dia tidak mampu maka negara dalam hal ini adalah kepolisian atau kejaksaan wajib apa mendatangkan pengacara untuk terdakwa gitu. Nah karena dia sifatnya wajib maka terhadap pemeriksaan
tindak pidana yang ancamannya 5 tahun, ya jika tidak didampingi pengacara itu batal, itu ya Hmm. berita acaranya batal demi hukum gitu, karena dia tidak didampingi gitu. Nah karena itu apa, meski walaupun masih jadi polemik ya, pendampingan itu hak atau kewajiban, ya kalau menurut saya sih itu kewajiban, 5 tahun itu kewajiban, ya jadi tidak perlu ditawarkan lagi gitu, ya dia berwenang apa, tersangka itu berhak ya untuk mengajukan pendampingnya sebagai penasihat hukum gitu. Kalau dia tidak punya ya harus ditawarkan gitu. Nah soal apakah dia menerima atau tidak, kalau dia tidak menerima, umpamanya tidak mau didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh polisi atau jaksa, maka penasihat hukum yang ditunjuk itu dia harus mendampingi apa, tidak harus duduk di sampingnya gitu. Artinya menyaksikan pemeriksaan itu, nah itu akan membuat pemeriksaan itu menjadi sah gitu. Nah, kalau apa dibandingkan sama sekali pemeriksaan itu tanpa ada pendampingan sekalipun pemainnya dalam jarak tertentu. Begitu, Mbak. Oke, artinya penetapan tersangka dari Hasto Kristianto ini sudah pasti ya, Bang Fikar ya, melewati adanya dua alat bukti yang sah yang kemudian membuat KPK melakukan penetapan ini. Bagaimana dengan kasus yang sudah berjalan 4 tahun silam, Bang Fikar? Bagaimana kemudian komisioner KPU yang disangkakan oleh KPK ini diberikan suap, begitu kan? Ini kan juga sudah dipidana. Ya, Sementara satu tersangka lainnya Harun Masiku memang saat ini masih buron. Dengan rentan 4 tahun ini artinya ya. penangkapan secara hukum, penangkapan yang dilakukan atau pentersangkaan Hasto Kristianto ini berdasarkan bukti baru yang kemudian ditemukan oleh kepolisian atau dibacanya bisa seperti apa? Ya, jadi apa namanya, di dalam hukum pidana itu ada aturan mengenai tenggang waktu kadaluarsa, Ya. nah, gitu ya. Jadi satu perkara itu ada kadaluarsanya, tidak apa namanya, tidak dia berjalan terus seumur hidup Hmm. gitu, tidak gitu ya. Tapi kalau sudah diperiksa kemudian melewati satu tenggang waktu tertentu gitu ya, atau meskipun belum diperiksa tapi sudah melewati tenggang waktu tertentu sejak terjadinya apa peristiwa, maka dia daluarsa, tidak bisa lagi dihukum, apa diproses gitu. Hmm. Nah, tenggang waktu yang maksimal di dalam hukum acara pidana itu adalah 13 tahun gitu ya. Nah, jadi 13 tahun sejak terjadinya macam-macam ya, yang ancaman hukumannya 3 tahun, umpamanya itu daluarsanya 6 bulan gitu ya, di bawah 1 tahun 6 bulan, di atas 1 tahun sampai 3 tahun itu 1 tahun gitu ya. Di atas 3 tahun ke atas itu 13 tahun itu daluarsanya. Ya, menurut KUHP dia apa terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 3 tahun ke atas gitu, itu daluarsanya 13 tahun. Nah, karena itu tinggal dihitung gitu ya. Korupsi itu masuk tindak pidana apa? Tentu saja dia masuk yang ancamannya lebih dari 3 tahun Hmm. ya. Karena ancaman korupsi itu bisa 15 tahun, bisa seumur hidup juga gitu ya. Bisa 20 tahun, bisa seumur hidup juga. Nah, itu dia terkualifikasi sebagai apa tindak pidana yang kadaluarsanya 13 tahun. Nah, sekarang ini kan baru tadi dikatakan berjalan 4 tahun ya. Ya. Nah, baru berjalan 4 tahun. Nah, karena itu penegak hukum masih punya kesempatan sebenarnya untuk terus memeriksa, ya termasuk juga terhadap si Harun Masiku. Nah, Harun Masiku karena sudah 4 tahun ini, ya maka kalau dia ditemukan nanti 12 tahun kemudian, gitu ya, atau 13 tahun kemudian, dia tidak bisa diproses lagi, Hmm. ya, karena memang itu tadi ada ketentuan di dalam apa hukum acara pidana, ya, atau di dalam hukum pidana masa kadaluarsa sebuah tindak pidana. Begitu, Mbak. Oke, ada rentan 13 tahun, artinya ini baru berjalan 4 tahun dan masih panjang ya, Bang Fikar ya, masih sah untuk kemudian Betul. dilakukan penyelidikan tambahan sampai kemudian ada tersangka baru yang ditetapkan. Ada dua pasal, Bang, yang disangkakan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Harun Masiku ini kan pasal 21 dan juga pasal 5 begitu. Ini bagaimana penetapan pasal yang disangkakan oleh KPK sudah sesuaikah atau ancaman pidananya seperti apa, Bang? Ya, apa namanya? Pasal pasal berapa tadi? Pasal 5 dan pasal 21. 21. Tentang apa itu pasal 5? Pasal 5 Pasal eh, limanya tentang menerima ya.
Ya, pasal-pasal 5 ini suap, kemudian pasal 21-nya terkait perintangan penyidikan, Bang. Oh ya, pasal 5, pasal suap itu kan ada dua sebenarnya, antara penyuap dan yang disuap. Ya. Nah, tinggal apa namanya tersangka ini dia didudukan sebagai apa? Penerima suap atau orang yang melakukan penyuapan. Nah, tapi karena kedudukannya sebagai apa pemuka partai gitu Hmm. ya, yang bisa menentukan apakah seorang anggota partai itu bisa duduk di dalam satu perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat umpamanya atau tidak. Nah, karena itu menurut saya kedudukan tersangka HT ini dia sebagai penerima gitu Hmm. ya, sebagai penerima suap. Nah, karena itu tuduhannya apakah dia memang menerima suap atau tidak. Nah, itu yang akan dibuktikan nanti di pengadilan. Itu satu. Yang kedua, pasal perintangan penyidikan. Nah, perintangan penyidikan itu artinya ketika ada penegak hukum akan melakukan penyidikan terhadap seseorang atau pihak tertentu gitu ya, tetapi ada kemudian upaya-upaya yang dilakukan agar pemeriksaan itu tidak terjadi, ya, Hmm. agar tidak terjadi pemeriksaan terhadap orang yang dimaksud, ya, umpamanya dengan menghalang-halangi apa apa namanya menyembunyikan umpamanya salah satunya seperti itu, atau memberikan apa memberikan perintah atau saran untuk tidak datang atau melarikan Ya. diri umpamanya. Nah, itu juga termasuk perintangan gitu. Atau hal-hal lain atau perbuatan lain yang intinya bagaimana pemeriksaan itu tidak terjadi. Nah, itu perintangan. Begitu, Mbak. Dengan ancaman pidananya di atas 5 tahun, ini untuk keduanya, kedua pasal ini ancaman pidananya seperti apa, Bang? Nah, ancaman pidananya itu antara apa kalau korupsinya sendiri kan 15 tahun Ya. sebenarnya, ya. Terus perintangannya juga di atas 5 tahun, ya. Hmm. Prediksi saya itu di atas 5 tahun. Nah, karena itu kemudian KPK berani menahan, ya, menangkap dan menahannya, gitu. Nah, itu yang menurut saya apa seharusnya juga apa namanya tidak hanya diberlakukan pada tersangkanya, tetapi juga bagi pihak-pihak yang sengaja apa menghalang-halangi penyidikan dan tidak terjadinya penyidikan di dalam kasus itu. Begitu, Mbak. Oke. Ini kan kasus yang kemudian bermula dari suap yang dilakukan Harun Masiku yang saat ini masih DPO ya, Bang Fikar ya. Ya, Kemudian merembet ya. saat ini adalah Sekjen PDIP dan juga nama lain yang juga terseret adalah mantan pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri yang mana sejumlah penyidik KPK pada masa itu sebelum era yang sekarang ini mengatakan pada saat itu pimpinan KPK ini berusaha menutupi keterlibatan HT. Dalam hal ini perlukah kemudian pendalaman mendalam dilakukan oleh KPK dan juga ada jeratan pasal juga yang bisa dijatuhkan terhadap ex pimpinan KPK ini, Bang? Ya, ya, saya kira ya kalau bisa dibuktikan bahwa memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada waktu itu Hmm. agar apa namanya seseorang itu tidak diperiksa atau tidak dijadikan apa namanya tersangka atau pihak di dalam satu perkara, ya, maka terhadap pimpinan itu kalau dia masih aktif kan juga ada tindakan administratif gitu, Ya. ya, umpamanya diberhentikan dan sebagainya. Tetapi ketika dia sudah tidak aktif lagi, yang nomor satu harus dilihat adalah soal apakah tindak pidana itu sudah kadaluarsa atau belum, kan Hmm. begitu, iya kan? Nah, kalau lihat ancaman hukumannya tindak pidana itu belum kadaluarsa. Nah, karena itu menurut saya masih bisa, ya, masih bisa terhadap pimpinan KPK yang sudah tidak aktif, ya, yang terbukti memang dahulu dia menghalang-halangi penyidikan terhadap pihak-pihak tertentu, gitu ya, maka dia diproses juga, ya, sebagai tersangka yang menghalang-halangi apa diberlakukannya penyidikan terhadap seseorang itu. Nah, Hmm. karena itu menurut saya meskipun memang kan mungkin begini, ada apa di Indonesia itu ada budaya ewuh apa rikuh gitu ya, wah pakai ewuh Ya. gitu ya, bekas atasan nggak berani gitu dan segala macam ya. Itu masih mewarnai budaya itu masih mewarnai penegakan hukum di Indonesia gitu. Tapi saya kira
di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi itu harus tegas gitu ya, harus tegas, disingkirkan dulu budaya itu ya, bahwa kita menghormati yang lebih tua ya itu masih tetap kita harus hormati, tetapi penegakan hukum itu bukan soal hormat menghormati gitu, tetapi penegakan hukum itu bahwa ada bukti yang bisa membuktikan bahwa seseorang itu ikut atau melakukan tindak pidana gitu. Nah, karena itu sepanjang ada bukti yang kuat ya, sepanjang ada minimal dua alat bukti yang menunjukkan bahwa seseorang itu terlibat, maka saya kira ya bisa terus dilakukan gitu terhadap siapapun, termasuk Hmm. terhadap bekas pimpinan lembaga penegak hukum itu sendiri. Mhm. Begitu, Oke, Mbak. termasuk jeratannya adalah perintangan penyidikan tadi, Bang Fikar. Ya, bisa. Ya, artinya di samping dia menghalang ini, tapi nomor satu adalah menghalang-halangi. Toh dia Hmm. juga tidak bisa apa namanya, ketika dia menjabat, dia tidak mau menetapkan orang itu sebagai tersangka, yang kemudian juga sekaligus juga merintangi, gitu ya. Jadi dia bisa double tuh, ya, Hmm. bisa bisa merintangi supaya orang tidak dijadikan tersangka, tapi bisa juga dia ikut membantu, ya, membantu supaya orang tidak apa orang tidak diproses menjadi tersangka korupsi dan sebagainya gitu. Jadi eh, apa eh, apa merintangi sekaligus juga menurut saya ikut melakukan atau membantu terjadinya korupsi. Begitu, Mbak. Oke, baik. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Fikar. Ini kemudian Ya, menjadi PR besar KPK ya, untuk membuktikan semua dalil yang disampaikan, keterdugaan keterlibatan Sekjen PDIP ini. Bukti-bukti apa yang kemudian harus benar-benar dibuka oleh KPK begitu, agar kemudian narasi-narasi bahwa ini politis tidak lagi kemudian dipaparkan oleh pihak PDI Perjuangan, Bang? iya. Kalau terhadap Harun Masiku itu disangkakan sebagai umpamanya penyuapan atau korupsi dalam konteks menyuap pejabat negara gitu ya, maka terhadap orang yang dianggap membantu bahkan ikut membantu bahkan ikut melakukan gitu ya, Hmm. ya harus dalam konteks itu gitu. Apakah dia sebagai penerima ya, waktu itu dia sebagai pejabat partai dan pejabat anggota DPR umpamanya, atau dia juga ikut apa namanya, ikut membantu dan ikut melakukan memuluskan supaya orang itu masuk umpamanya dengan memberikan sesuatu pada orang lain atau pada Hmm. pihak yang memang waktu itu berkuasa gitu ya. Nah, itu yang bisa dikaitkan tindak pidananya ke sana gitu. Ini kan bukan soal dia mendapatkan uang dari negara berapa banyak, kan bukan itu yang dilakukan, tetapi lebih dia menerima suap atau dia juga ikut membantu melakukan suap gitu ya Hmm. terhadap pejabat yang memang punya kewenangan untuk mengatur dan menempatkan orang sebagai anggota DPR dan sebagainya. Saya kira itu yang akan diterapkan oleh KPK gitu ya dalam konteks terdakwa HT ini, begitu, Hmm. tersangka HT ini. Oke, lalu untuk PDIP sendiri ini kan pembelaan yang dilakukan oleh PDIP kan ini unsurnya politis begitu ya, Bang Fikar ya. Ya, Hal apa ya. yang kemudian bisa membuat narasi politis yang disampaikan PDIP ini bisa menjadi bukti yang kuat untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap Hasto Kristianto? Politis macam apa yang kemudian bisa menjadi bukti akurat, Bang? Ya, bahwa tindak pidana atau perbuatan itu terjadi dalam lingkup institusi politik, ya betul, gitu, ya kan, Hmm. betul dalam pengertian itu terjadi di dalam partai politik, ya, yang di dalam partai politik itu juga ada pejabat negaranya, gitu, itu betul, ya. Jadi di lingkup politik gitu, karena itu ya mau nggak mau memang politis gitu, ya politis dalam pengertian tindak pidananya terjadi di lingkungan politik gitu, bukan mempolitisasi kejadiannya menjadi seolah-olah itu tindak pidana, padahal itu umpamanya perbuatan biasa, bukan begitu. Nah, karena meskipun memberikan sesuatu kepada pejabat partai, kalau pejabat partai itu juga punya kedudukan publik, ya, dia sebagai pejabat publik, maka sama gitu, ya, sama dengan itu menyuap pejabat negara gitu sebenarnya, karena dia punya kedudukan publik itu. Nah, saya kira ini
yang dirumuskan oleh KPK gitu ya, meskipun ya kelihatannya kan ini suap menyuap di antara pejabat partai, teman partai, dan yang ini mungkin dianggap biasa oleh kalangan politis kan begitu ya kan. Oleh mereka yang berkecimpung di dalam bidang politik dianggap sesuatu yang biasa gitu. Tetapi ketika dilihat bahwa ada kedudukan publik gitu, ada kedudukan sebagai jabatan publiknya, maka itu sudah berubah ya, bukan lagi antar orang yang tidak terikat struktur publik gitu, struktur pemerintahan, tetapi sudah masuk ke wilayah publik gitu. Artinya ada jabatan publik, ada kewenangan publik yang di dalam tanda kutip yang dijual, yang disuap supaya didapatkan gitu. Nah, itu yang menjadi inti dari tindak pidana ini sebenarnya itu gitu ya. Sama dengan membeli kewenangan publik dari seseorang yang memang memiliki jabatan publik gitu. Nah, ini yang meskipun sama-sama satu partai gitu. Meskipun sama-sama partai tapi dia pejabat publik. Nah, untuk mendapatkan kewenangan publik itu dia harus menyuap atau harus memberikan sesuatu. Nah, ini yang dilakukan pengusutannya atau penegakan hukumnya oleh KPK, saya kira itu. Begitu, Mbak. Oke, Bang Fikar, terakhir ini bagaimana kemudian narasi yang disampaikan oleh PDIP adalah jabatan yang saat ini diemban oleh Hasto Kristianto begitu ya, atau tersangka HT ini ingin diambil oleh seseorang. Apakah apabila ada bukti yang bisa dipaparkan oleh PDIP dalam kaitannya perebutan posisi di partai ini juga bisa menjadi salah satu pembuktian politis, Bang? Iya, eh, bisa ya, bahwa ada pihak yang mengincar jabatan Hasto ya, itu sangat mungkin itu ya, karena itu kan jabatan orang nomor dua kan di Ya. partai kan, setelah ketua umum, sekjen kan begitu. Nah, sangat mungkin itu terjadi itu gitu. Tetapi yang jadi soal adalah bahwa ada peristiwa hukumnya gitu ya kan. Ada peristiwa hukum Pak Sekjennya atau Pak HT-nya disangka menerima sesuatu gitu, atau bahkan memberikan sesuatu pada pejabat yang lain. Nah, ini yang menjadi acuan KPK, saya kira itu gitu. Mhm. Meskipun mereka satu partai sebenarnya gitu ya. Tetapi karena itu tadi saya bilang ada orang partai yang menduduki jabatan publik, yang punyai pejabat publik. Nah, karena itu korupsi itu dirumuskan dalam pengertian suap menyuap atau menerima sesuatu karena kedudukannya pada jabatan publik itu. Kalau dia sama-sama anggota partai yang tidak menduduki jabatan publik, ya nggak ada masalah. Dia mau kasih ini, kasih itu, ya kan kita tahu sendiri kan, untuk orang menjadi calon di partai bisa nomor urut satu atau urut dua, itu kan juga ada sesuatu juga yang dibayarkan atau yang ditukarkan dan sebagainya. Saya tidak menuduh ya, tapi itu rahasia umum gitu ya. Tapi itu rahasia umum supaya bisa jadi nomor sekian, nomor nomor jadi istilahnya gitu. Itu kan juga ada permainannya gitu, ada ininya. Nah, demikian juga. Nah, karena ini menyangkut jabatan publik, ya jabatan negara, ada jabatan negaranya, maka dia bisa dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ada unsur pidana yang didapatkan oleh KPK untuk kemudian menjerat HT ini sebagai tersangka. Tinggal bagaimana nanti pembuktian atau Di hal-hal yang kemudian bisa dibuktikan oleh pihak Hasto Kristianto sendiri. KPK. Kalau memang tidak ada hal yang disangkakan oleh KPK ya, Bang Fikar ya, seperti itu. Bang Ya, Fikar, ya, terima kasih ya. banyak untuk Oke, kesempatannya berdiskusi hari ini. Luar biasa sekali. oke. Di lain Selamat kesempatan ada sore. waktu kembali. Selamat sore, selamat berlibur, selamat beraktivitas kembali, Bang Oke, Fikar. oke, sama-sama. Ya. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.